Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 40 hari ini dengan saya pribadi Santosa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 17 yang berbunyi, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Pengajaran yang disertai tanda mujizat yang dilakukan Yesus membuat Yesus sangat terkenal di kalangan masyarakat Yahudi. Banyak orang mencari Yesus untuk mendengar pengajarannya. Salah satunya adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Di akhir pengajarannya, biasanya Yesus meneguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Bagaimana Yesus bisa mendatangkan mujizat yang mencengangkan banyak orang? Ternyata Yesus yang sebagai manusia disertai kuasa Tuhan sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit dalam ayat 17b. Bahasa Yunani kuasa itu disebut dunamis yang sejajar artinya dengan kekuatan yang luar biasa. Kata kuasa Tuhan ini seringkali digambarkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi Yesus yang sebagai manusia dipimpin oleh Roh Kudus di dalam dirinya yang membuat ia dapat berkuasa mengajar dan menyembuhkan serta yang lain-lainnya. Yesus selain manusia pada waktu di bumi, ia juga sebagai Allah, tetapi ia membatasi keilahiannya dan selalu bertindak sebagai manusia untuk menjadi teladan bagi umatnya. Pada waktu Yesus naik ke sorga, ia menjanjikan Roh Kudus akan diturunkan bagi semua orang percaya. Di dalam diri semua orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam di hati orang percaya. Tetapi mengapa orang percaya zaman sekarang tidak dapat melakukan hal dan pekerjaan seperti Yesus? Ini berhubungan dengan sikap dan motivasi orang percaya mengikut Yesus. Jika orang percaya sungguh-sungguh mempunyai sikap percaya dan motivasi yang benar, maka hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang yang dipimpin Roh Kudus atau Roh Allah selalu berjalan di dalam rencana Tuhan dan bukan rencana dan motivasi dirinya sendiri. Fokusnya serupa dengan fokus Kristus adalah hidupnya memuliakan Allah dengan bersaksi dan memberitakan Injil, karena hati Kristus ingin menyelamatkan semua manusia. Jika orang percaya melakukan demikian, apapun yang diperbuat, baik mengajar, bersaksi, maka akan terjadi peneguhan oleh Roh Kudus berupa tanda mujizat yang serupa dengan Kristus untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Pertanyaannya, apakah hidupmu berfokus kepada rencana Tuhan untuk bersaksi dan memberitakan Injil? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami mengartikan bahwa kami mempunyai kuasa di dalam mengikut Tuhan. Dan ajarkan kami, hidup kami selalu bersaksi dan memberitakan Injil, dan supaya orang percaya kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.